Halo semua, kenalin gua Yazid. Di belakang nama gua ada tertera nama tambahan dari pendidikan yang telah gua selesaikan selama kurang lebih 4 tahun. Sarjana Gizi. Ada kata gizi di situ ya, SGZ, ada kata gizi di situ. Oke. Jadi gini, ini akan agak panjang dikit. Ntar gua upload di Instagram gua dan di seluruh sosial media gua. Cie, nungguin ya. Jadi gini, hari ini tuh hari Jumat ya, dan sekitar jam 10 lah, jam 10 sampai jam 11 tuh detik-detik proklamasi lah. Artinya Indonesia merdeka di hari Jumat. Koreksi kalau gua salah, bahwa 17 Agustus 1945 itu di hari Jumat. Silahkan koreksi ya. Pertama, gua pengen berbicara itu. Kedua, gua pengen berbicara tentang payung hukum sarjana gizi, profesi gizi, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan terjadi. Permasalahan apa? Permasalahan keracunan yang disebabkan oleh MBG, makanan bergibran gratis. Makanan bergizi gratis. Ada kata gizi loh di situ. Nama gua dipertaruhkan loh di situ. Entah gua turun atau enggak sebagai profesi gizi, nama gua dipertaruhkan di situ. Ada nama gua di belakangnya sarjana gizi, makanan bergizi gratis. Ada kaitannya tuh. Nah, di situ gua mendidih. Di situ pikiran gua berkecamuk dan terjadi lagi keracunan massal. Entah dimanapun itu, terbaru gua ngeliat di BBC News 21 Oktober 2025 bahwa keracunan terjadi lagi. Koreksi gua kalau gua salah. Dan yang terbaru, pokoknya ada keracunan lagi di 2 tempat kalau nggak salah. Silahkan koreksi lagi kalau gua salah. Itu tuh di Bandung, ya pokoknya di Provinsi Jawa Barat, kotanya kalau nggak salah Bandung Barat gitu lagi, dan di Yogyakarta. Gue cinta Bandung, gue cinta Jawa Barat, gue cinta Yogyakarta. Gue cinta kepada duanya. Sebagai Jawa Barat adalah tanah tumpah darah gue, dan Yogyakarta adalah kisah hidup gue selanjutnya. Di Yogyakarta, gue diberikan segalanya, diberikan kenyamanan, diberikan keamanan, dan kenapa itu Yogyakarta istimewa. Selanjutnya gini, gue pernah dibungkam untuk memperjuangkan nilai-nilai gizi. Nah, ini yang ingin gue kritisi sejak awal. Ini gue sebutin aja nama-nama orang yang ngebungkam gue ya waktu itu. Karena suara tanpa jabatan itu tuh hampa. Nilai demokrasinya tuh perlahan memudar lah. Menurut gue ya, perlahan memudar. Karena apa? Karena political will-nya nggak kesampaikan gitu loh. Nggak tereksekusi political will-nya. Nah, maksud gue, waktu itu gue memperjuangkan. Dan ada orang-orang yang berjuang bersama gue untuk menjadi apa? Untuk menjadi Sekjen Ilmagi di tahun 2020. 2019-2020 karena 2018 sekitar bulan Agustus lah, bulan Juli Agustus tuh yang jadi sekjen tuh Septian Yuditama. Nah, wakilnya Hainu Zaria dan DPA-nya Kanisa. Mereka bertiga sangat-sangat mendukung gua di musyawarah nasional yang diselenggarakan di daerah Bogor oleh kampus Bogor. Semua pun 3 orang itu sangat support dan memperjuangkan gua menjadi seorang sekjen. Nah, kenapa gua pengen jadi seorang sekjen? Mungkin itu kan yang jadi pertanyaan. Dari dulu gua sangat melek di KTP. Kenapa tidak ada profesi ahli gizi? Entah profesor gizi, entah dosen-dosen gizi, entah siapapun itu yang berada
dan membawa embel-embel gizi, tidak peduli, gue gak tahu terhadap legitimasi penulisan profesi gizi di KTP. Gak ada. Koreksi kalau gue salah, gak ada. Pun demikian, ketika program MBG ini turun, kenapa ahli gizi yang disalahkan? Gue gak tahu teknis lapangan kayak gimana. Cuman gue sangat terpanggil untuk bisa memasang badan dan membela. Toh kenapa akhirnya ahli gizi yang disalahkan? Gini, gue bingung juga. Sebenarnya tuh yang ngelindungin teman-teman mahasiswa gizi, yang ngelindungin ilmagi, yang ngelindungin gue pada waktu itu tuh siapa? Pertanyaan gue. Persagi sebagai organisasi profesi memperjuangkan enggak? Entah itu profesi gizi di KTP, profesi ahli gizi di KTP itu ada. Dari situ, dari dulu gue sangat ingin memperjuangkan itu ketika gue ingin menjadi sekjen. Disitulah perjuangan gue. Untuk apa? Untuk dapat political will, untuk beraudiensi. Teman-teman juga pada tahu kok siapa Yazid, siapa orang ini. Udah pada tahu kok. Ini maaf gue agak kasar, gue agak keras. Karena pikiran gue udah mendidih. Ini apa? Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang nyawa. Ini berbicara tentang nyawa loh. Sekali lagi ini berbicara tentang nyawa. Kalau perlu bubarkan Persagi. Silahkan panggil saya. Bubarkan Persagi. Kalau apa? Kalau tidak ada rasa kenyamanan dan keamanan bahwa para ahli gizi, para nutrisionis tidak ada payung hukum dalam tanda kutip tulisan profesi gizi. Karena yang bertanggung jawab terhadap profesi gizi siapa? Ya Persagi. Ya makanya saya di sini berbicara bahwa kalau nggak dibubarkan, sekularisasi, revolusi terhadap para pimpinan, silahkan panggil saya. Saya sertakan nomor WA saya di story sebelumnya. Itu untuk urusan Persagi ya, di mana letak kepedulian atau memayungi landasan hukum minimal profesi gizi lah. Maksud gue, kok nakes yang lain tuh ada? Entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu bidan, entah apapun itu. Setahu gue ada. Koreksi kalau gue salah. Nah maksud gue, apakah nggak dianggap profesi gizi itu? Apakah nggak dibutuhkan profesi gizi itu? Nah gue nggak tahu. Ya mungkin salah satu keberlangsungan atau keterjadian proses keracunan mungkin loh ini opini gue mungkin ya, karena melunturnya atau tidak tegasnya tulisan atau legitimasi profesi gizi di KTP. Mungkin lah ya. Itu pertama. Selanjutnya, gue mau berbicara siapa yang ngebungkam gue. Untuk apa? Untuk tidak menjadi seorang sekjen. Yang gue heran, kenapa orang-orang di luar sana, Kak Nisa, Kak Hainun, Kak Septian, mendukung gue untuk menjadi seorang sekjen, dan kenapa di internal kampus gue tidak mendukung itu? Tanda tanya tuh. Gue siap dipanggil oleh siapapun yang termasuk oleh kampus gue. Gue siap dicabut. Cie nungguin ya. Gue siap dicabut ijazah gue. Ijazah gue ada di sini. Ini ijazah gua. Jelas gak tulisannya? Ini ijazah gua. Ini transkrip nilai gua. Dan ini asli. Ini asli, bukan ijazah palsu. Nah, maksud gua gini.
gue akan melibatkan orang-orang yang memang dia membungkam itikat baik gue untuk menjadi seorang sekjen. Pertama, siapa yang pada waktu itu pertama terlibat terhadap pemberhentian atau penahanan atau pembungkaman atau diberir dan apapun itu untuk orang ini tidak bisa dicalonkan menjadi seorang sekjen. Pertama atas nama Indah Nurhusni, kalau nggak salah gue lupa deh. Yang waktu itu dia ngejabat jadi Kahim. Kedua Hasni, gue nggak tahu tuh dia terlibat atau enggak. Hasni Hadiati Rahmi, gue nggak tahu dia terlibat atau enggak. Yang jelas dia adalah orang internal di himpunan. Gue udah bikin grand design nih waktu itu. Dan awalnya tuh gue gak bisa tuh berangkat. Tapi ya udah, gue sangat brave lah pada waktu itu, sangat berambisi untuk itu. Untuk apa? Untuk bisa mengaudiensi profesi KTP, profesi nutrisionis atau ahli gizi di KTP. Salah satunya melalui gerakan mahasiswa itu, Ilmagi. Dua orang ini bahkan bukan disinyalir. Dua orang ini adalah orang yang terlibat dalam hal-hal atau oknum yang terlibat ke dalam bukan penahanan sih, lebih kepada menghambat proses pencalonan sekjen gua. Pokoknya singkat cerita, sempat break tuh, terus gua laporan ke salah satu kemahasiswaan pada waktu itu dan ternyata diizinkan. Anyway, ternyata pendaftaran casekjen nggak bisa dan gua nggak bisa tuh jadi paslon. Kan itu ada ini kan, ada calon casekjen. Kan itu ada timelinenya ya. Nggak bisa, tapi gua tetap hadir di Munas. Dan 3 orang yang memperjuangkan gua, yang semisi sama gua adalah 3 orang itu. Beliau adalah Pam Septian selaku sekjen pada waktu itu, petahana. Kemudian Kak Hainun sebagai wakil sekjen, dan ketiga adalah Kanisa. Terima kasih gue ucapin buat kalian yang sudah mendukung gue. Mungkin kalian juga gak mungkin lah mendukung gue tanpa ada dasar, tanpa ada niat yang baik, tanpa ada itikat yang baik, kalau tidak disertai visi misi yang jelas. Dan visi misi gue adalah pada waktu itu salah satunya sponsorship, memperjuangkan bahwa kemudian ada nilai CSR di situ, dan yang paling utama adalah gue ingin audiensi untuk apa? Untuk bisa profesi ahli gizi ada di KTP. Dan sampai saat ini per tanggal 24 Oktober gak ada yang sama sekali. Sampai pada saat ada insan lah, influencer santun lah, melibatkan Ilmagi lah, Ilmagi ngerasa bahwa itu tidak terlibat lah, bahwa mahasiswa benar-benar objektif, benar-benar independen terhadap realita lapangan, terhadap evidence base. Ini soal nyawa. Sekali lagi, ayo kita selesaikan bersama permasalahan apapun itu, dan gua siap. Ijazah gua cabut gelar sarjana gua. Gua lebih peduli mereka yang memakan makanan, lapar, dan keracunan daripada apa? Daripada lembar ijazah ini yang di belakang nama gua. Di belakang nama gua ada yang label gizinya. Gua orangnya cengeng ya. Gua sejujurnya aja gua bicaranya, gua orangnya cengeng. Ini tentang nyawa loh.
Yang di atas ngasih nyawa, yang di bawah buang nyawa. Maksud gue nilai kemanusiaannya di mana gitu loh. Ini beberapa kali loh terulang. Keracunan ini beberapa kali terulang. Maaf ya adik yang bangun. Beberapa kali keracunan ini terulang dan gue terpanggil untuk berbicara ini, bahwa gue ingin berbicara bahwa kalau bisa strukturisasi persagi silahkan dilakukan. Restrukturisasi. Kedua, berhentikan MBG. Dan ketiga, kalau bisa bubarkan persagi untuk yang berkaitan dengan profesi gizi. Selanjutnya, gua tidak punya backup ya. Gua tidak punya backup. Yang backup gua siapa? Adalah gua sendiri. Gua tidak menggantungkan terhadap siapapun. Gua tidak menggantungkan terhadap instansi. Pun demikian, gua tidak menggantungkan kepada orang tua gua. Dan kepada siapapun gua tidak menggantungkan itu. Gue berdiri di atas kaki sendiri, beropini berdasarkan evidence base, berbicara berdasarkan evidence base, berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita, data dan fakta. Nah terakhir, tuh gue aja lupa lagi. Bentar ya. Bentar guys, gue lupa lagi. Negara ini adalah negara demokrasi. Sekali lagi gue gak ada yang backup. Gue berdiri di atas kaki sendiri. Hanya saja gue menjadi anggota salah satu partai terbesar di Republik ini yang senantiasa menegakkan kebenaran, yang senantiasa berusaha untuk menegakkan kebenaran, menegakkan nilai-nilai demokrasi, menegakkan nilai-nilai Pancasila. Gua hanya bisa itu. Itu closing statement dari gua. Sekali lagi, gua siap bertanggung jawab dan ijazah gua siap dicabut. Ya kalau perlu sekalian panggil saja rektornya. Pak Rektor, panggil saya. Saya siap berbicara. Saya siap bertanggung jawab. Pun demikian kepada mahasiswa, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Bersatu kita kuat, bersama mahasiswa kita hebat. Selama kita benar, kebenaran akan menemukan jalannya. Satyam Eva Jayate. Yazi di sini, dan selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.